Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang proporsi dan juga skala. Eh, ini melanjutkan materi sebelumnya tentang rasio. Oke, next. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu teman-teman diharapkan setelah melihat video ini, teman-teman bisa memahami konsep proporsi dan juga bisa memahami konsep dari skala itu apa. Selain itu, teman-teman juga diharapkan untuk bisa menggunakan konsep rasio, proporsi, dan skala dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Oke, proporsi itu apa sih? Proporsi itu adalah suatu persamaan yang menunjukkan dua perbandingan rasio yang bernilai sama. Sebagai contoh, kita di sini punya dua buah gambar yang bisa dibilang panjang dan lebarnya berbeda. Gambar yang kecil ini panjangnya itu 8 cm, oke, dan lebarnya itu 10 cm. Perbandingan panjang dan juga lebar dari gambar kecil ini kan 8 banding 10. Oke, perbandingan ini bisa kita sederhanakan menjadi 4 banding 5. Oke, kita pegang dulu. Kita coba perhatikan gambar yang besar ini. Gambar yang besar ini kan memiliki panjang 24 cm. Panjangnya 24 cm dan juga lebarnya itu 30 cm. Nah, perbandingan panjang dan juga lebarnya itu kan 24 banding 30. Panjang banding lebarnya kan 24 banding 30. 24 banding 30 ini bisa kita sederhanakan jadi 4 banding 5. Seperti itu. Nah, kedua gambar ini memiliki rasio yang sama atau ekuivalen. Nah, karena kedua gambar ini memiliki rasio yang sama, maka kedua gambar ini disebut proporsional. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, oke. Persamaan proporsi ini bisa kita tuliskan 8 banding 10 sama dengan 24 banding 30. Kenapa kita bisa menuliskan seperti ini? Karena itu tadi, eh, perbandingan terkecilnya yaitu sama-sama 4 banding 5. Gambar kecilnya, perbandingan panjang dan lebarnya 4 banding 5. Gambar besarnya, perbandingan panjang lebarnya juga 4 banding 5. Makanya proporsinya bisa kita tuliskan seperti ini. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada di antara ketiga ukuran foto berikut ini. Apakah ada yang saling proporsional? Kita coba lihat pada foto A terlebih dahulu. Foto A memiliki panjang 10 cm dan juga lebar 8 cm. Rasionya antara panjang dan juga lebar dari foto A ini kan 10 banding 8. Dan jika kita sederhanakan perbandingan itu bisa menjadi 5 banding 4. Seperti itu. Pada foto B memiliki panjang 10 cm dan juga lebar 12 cm. Nah, rasio panjang dan juga lebar dari foto B ini kan 10 banding 12. Di mana apabila kita sederhanakan jadi 5 banding 6. Oke, pada foto C, kita punya foto C ini yang memiliki panjang 15 cm dan juga lebarnya itu 12 cm. Apabila kita tuliskan rasio perbandingan panjang dan juga lebarnya kan menjadi 15 banding 12. Oke, 15 banding 12 ini apabila kita sederhanakan jadi 5 banding 4. Seperti itu. Nah, dari ketiga foto ini tadi, ada nggak sih rasio yang saling proporsional? Jawabannya ada antara foto A dan juga foto C. Kenapa? Karena mereka memiliki perbandingan rasio panjang dan juga lebarnya itu sama, yaitu sama-sama 5 banding 4. Panjangnya itu 5 dan juga lebarnya 4. Seperti itu. Oke, kita masuk pada skala. Skala adalah perbandingan seberapa besar atau kecilnya suatu benda dengan benda lain yang bentuknya sama. Seperti contoh, kita itu nggak bisa menggambarkan ukuran pohon yang sebenarnya
ke dalam buku gambar kita. Tentunya kita harus memperkecil gambar itu agar bisa muat di buku gambar kita. Nah, coba kita lihat di sini. Ukuran sebenarnya dari si pohon itu misal 5 meter atau 500 cm. Dan ketika kita gambarkan di buku gambar kita, ternyata kita hanya mampu menggambarkan panjang pohon itu tadi itu 10 cm. Nah, di sini kita sudah menerapkan fungsi dari skala ini, yang mana kita memperkecil dari ukuran sebenarnya. Kan di gambar kita tuliskan 10 kita gambarkan 10 cm, sedangkan gambar atau wujud aslinya itu kan 5 meter atau 500 cm. Dari sini bisa kita ketahui skala itu kan perbandingan antara ukuran di gambar dan juga ukuran sebenarnya. Ukuran di gambar tadi kita gambarkan 10 cm dan ukuran sebenarnya adalah 5 meter atau 500 cm. Nah, ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 10. Skala yang kita dapatkan adalah 1:50, yang mana ini berarti itu setiap 1 cm di gambar yang ada di buku gambar kita, itu menggambarkan 50 cm pada ukuran sebenarnya. Seperti itu. Oke, kita coba masuk ke faktor skala. Faktor skala itu bilangan yang menunjukkan pembagian antara ukuran akhir dengan ukuran awal. Seperti itu. Nah, di skala tadi, kan ukuran awalnya itu adalah ukuran di buku gambar kita atau di gambar kita. Sebesar 10 cm. Dan ukuran akhirnya itu tadi kan ukuran sebenarnya atau 5 meter. Atau bila kita konversi, kita ubah ke dalam bentuk cm menjadi 500 cm. Skala tadi pada gambar sebelumnya, pada peristiwa sebelumnya tadi kan, skalanya 1:50. Nah, di sini faktor skala itu kita ubah bentuknya jadi sebuah pecahan 1/50. Jadi faktor skala ini kita peroleh 0,02. Seperti itu. Oke, sebagai catatan, pada faktor skala ini, ketika faktor skalanya itu bernilai antara 0 hingga 1, berarti gambar itu diperkecil. Dan sebaliknya, ketika faktor skalanya lebih dari 1, maka gambar itu diperbesar. Sebagai contoh, pada gambar pohon sebelumnya, kan kita ukuran awal tadi kan ukuran awal tadi kan 500 cm atau 5 meter ukuran sebenarnya karena kita menggambar pada buku gambar kita dan ukuran akhirnya itu tadi kan 10 cm yang berarti perbandingan ukuran akhir dan ukuran awal 10:500 atau 1:50. Maka dari itu faktor skalanya bernilai antara 0 hingga 1, berarti gambar itu diperkecil. Oke, sebaliknya ketika faktor skalanya lebih dari 1, maka gambar itu diperbesar. Kita punya peristiwa pada contoh di sini, misalnya kita punya foto yang ukurannya 10 cm. Itu sebagai ukuran awalnya. Dan kita meminta pada seorang pelukis untuk melukiskan foto tersebut menjadi lebih besar berukuran 30 cm. Nah, itu sebagai ukuran akhirnya. Faktor skala dari peristiwa ini kan berarti ukuran akhir dibagi ukuran awal. Ukuran akhir tadi kan 30 cm dan ukuran akhirnya itu 10 cm atau foto yang kita miliki tadi. Maka dari itu faktor skalanya adalah 3 atau lebih dari 1. Karena faktor skalanya itu tadi lebih dari 1, maka lukisan itu berukuran lebih besar daripada foto yang kita punya tadi. Seperti itu. Oke, kita masuk pada contoh soal. Misal jarak Tanjung Karang ke Talang di Padang di peta itu 3 cm. Dan apabila jarak sesungguhnya itu tadi 36 km, berapa sih skala di peta itu? Nah, kita coba bedah satu-satu. Jarak di peta, kita tahu dari soal kalau jarak di peta itu tadi kan 3 cm. Sedangkan jarak sesungguhnya itu tadi kan 36 km.
Atau apabila kita ubah menjadi sentimeter, itu menjadi 3.600.000 sentimeter. Oke, skala itu tadi kan perbandingan antara apa yang digambar dan juga apa yang ada sebenarnya atau sesungguhnya. Maka dari itu, perbandingannya menjadi jarak pada gambar atau pada peta dibandingkan dengan jarak sesungguhnya. Jarak pada peta kita tahu tadi 3 cm dan juga jarak sesungguhnya tadi 3.600.000 cm. Apabila kita sederhanakan perbandingan ini kan menjadi 1 berbanding 1.200.000 sehingga skala peta tersebut adalah 1 banding 1.200.000. Nah, ini berarti setiap 1 sentimeter pada peta itu menunjukkan jarak sebenarnya sejauh 1.200.000 cm di ukuran sebenarnya seperti itu. Oke, itu tadi pemaparan materi tentang skala dan juga proporsi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Untuk selanjutnya, kalian akan mengerjakan beberapa soal untuk menguji seberapa jauh sih pemahaman kalian tentang skala dan juga proporsi. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.